Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Jelajah pesona jalur rempah yang ada di Belitung Timur. Untuk tahu apa sih keseruan yang akan kita dapatkan kalau kita datang ke sana, kita tanya langsung sama koordinator event Jelajah Pesona Jalur Rempah Belitung Timur dengan Bapak Zulfiandi. Selamat pagi Pak Zulfiandi. Selamat pagi Mas. Apa kabar Pak Zulfiandi? Alhamdulillah baik. Tentunya ya, kalau nggak sehat tentunya nggak bisa wawancara sama saya ya. Ya. Oke, Pak Zulfiandi, ini kan bukan kali pertama ya event ini diadakan. Tapi buat yang belum tahu nih, kenapa sih rempah diangkat jadi poin utama event ini? Iya, jadi sebenarnya event ini lahir itu karena riset penelitian ya. Belitung Timur itu sejak tahun 2010 itu sudah ada riset terintegrasi dari darat sampai bawah lautnya. Nah, itu kita bekerja sama dengan berbagai kementerian ya, mulai dari Kementerian Kelautan Perikanan, Kemendikbudristek ya terkait dengan arkeologi gitu kan. Nah, ini semua sudah diriset dan hasil risetnya adalah menyimpulkan bahwa memang Belitung Timur itu merupakan jalur perdagangan maritim dunia. Nah, itu terbukti dengan ditemukannya berbagai macam kapal karam atau benda muatan kapal tenggelam, dan ini guci-gucinya ini terkoneksi sampai ke daerah-daerah darat yang ada di Belitung Timur. Nah, inilah sehingga kita koordinasi terus, intens terus, penelitiannya sampai saat ini masih dilakukan juga. Nah, sehingga satu keputusan menyatakan bahwa ini Belitung Timur ini merupakan jalur rempah Nusantara atau dunia gitu. Sehingga inilah yang kami angkat menjadi suatu event di mana ini merupakan muara besar dari komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Belitung Timur untuk merepresentasikan, untuk berkarya, untuk menampilkan berbagai macam karya, tidak cuma produk-produk rempah seperti itu. Oke. Tapi saya mau tanya dong Pak Zulfiandi, kalau tadi kan hasil penelitian tuh ada ini ya, bekas kapal karam ya di dasar laut, bukti-buktinya. Tapi kalau di Belitung Timur ada nggak sih rempah-rempah tertentu yang nggak ada di tempat lain? Kalau spesifik ya, dari zaman dulu kita sebenarnya lada Belitung Timur tuh khas sekali. Beda. Nah itu ya, kemudian ada sepang, kalau di Jawa itu namanya secang. Oke. Ya, jadi riset atau kajian kita itu pertama itu memang ladanya Belitung Timur tuh khas. Karena sudah diteliti ya bahwa kadar pipening roomnya itu beda. Jadi kepedasannya itu beda dengan lada yang dari daerah lain maupun dari luar negeri seperti itu. Nah, karena tingkat kepedasannya itu beda. Nah, dan itu kita menemukan banyak kebun-kebun lada lama yang dulu masih ada bekas-bekasnya gitu. Nah, kemudian terkait dengan sepang atau secang. Nah, kalau di Jawa itu kan secang. Secang itu kalau di Jawa itu sejarahnya adalah minuman para raja. Nah, tapi kalau di Belitung Timur, secang itu sudah sejak dulu itu minuman masyarakat bersama. Jadi tidak ada tidak ada khusus gitu. Jadi ketika ada upacara adat, nah itu diminum bersama. Nah, kemudian yang terakhir itu kemiri. Sebenarnya Belitung Timur ini erat dengan kemiri karena terbukti bahwa di benda muatan kapal tenggelam itu kan kalau rempah-rempah lain kan mungkin udah musnah ya, karena di bawah laut. Nah, teman itu menemukan kemiri di bawah laut itu sudah usianya sudah lama gitu ya, sudah ratusan tahun. Oh, masih disimpan juga ya di sana ya berarti ya? Iya, betul. Nah, kalau di sana itu ada namanya galeri maritim. Nah, itu bukti-buktinya itu kita display di galeri maritim. Oke, Pak Zulfiandi, ini sebenarnya menarik ya bahas sejarahnya, tapi kita kembali yuk ke jelajah pesona jalur rempah. Takut saya diomelin nih, kita nggak bahas eventnya. Nah, untuk tahun ini apa sih yang membedakan tahun ini sama tahun lalu? Minimal dari temanya. Ya, kalau tahun ini temanya adalah mengangkat jejak peradaban orang laut. Jadi kita tahu bahwa jalur rempah di Belitung Timur ini dipengaruhi oleh suku laut atau suku Sawang. Nah, inilah yang akan kita angkat mulai dari kesenian, mulai dari makanan, kostum dan lain-lain. Temanya tentang orang laut, karena orang laut inilah yang menyumbang kontribusi peradaban yang ada di Belitung Timur. Jadi Belitung Timur itu dulunya itu ada 3 golongan ya, maksudnya ada orang laut, orang darat, sama saudagar. Nah, inilah orang laut ini kita angkat. Jadi mulai kesenian, dan kita sudah risetnya dari tahun kemarin.
untuk risetnya. Nah, jadi untuk tahun ini kita akan sajikan semua itu temanya tentang peradaban orang laut. Mulai dari perahu tradisional, kemudian keseniannya, bahkan tari kolosalnya ini menceritakan orang laut. Dan kami bekerjasama dengan suku laut atau suku Sawang di Belitung Timur akan hadir juga di pementasan tari kolosal tersebut. Berapa banyak orang yang akan ikutan dalam tari kolosal ini? Kurang lebih 80 sampai 100 karena ada di opening sama closing. Oke, opening itu berarti tanggal 2, closingnya tanggal 6 nanti ya? Betul. Oke. Dan kalau gitu semua segala sesuatunya kan tadi nggak cuma soal rempah ya, tapi ada hal lain yang juga mau ditampilkan nih katanya nih. Oke, betul. apa aja nih yang akan ditampilkan? Yang akan ditampilkan tentunya dari 2 sampai 6 September itu banyak sekali ya. Mulai dari kostum karnival tentang peradaban orang laut. Nah, ini sudah kita promosikan nih sebelum eventnya di ajang-ajang internasional, termasuklah kemarin di Jember Fashion Carnival. Kita sudah ikut, kita sudah promo, dan ini saat ini kita akan promo JPJR itu di Kota Semarang. Saat ini masih di Kota Semarang ya, di acara Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang akan tampil nanti malam di Kota Lama. Kemudian nanti di acaranya itu akan ada demo masak besar-besaran yang sudah ada gangan sama mie rebus Belitung. Nah, ini akan ada masak dalam jumlah besar dan itu kita bagikan gratis di venue event. Dan ini kita melibatkan chef, ada Chef Victor nanti sebagai bintang tamu, kemudian ada Chef Seto sama Ibu Helianti Hilman. Ya, selaku founder Jafara Culture gitu. Oke. Saya langsung kebayang nih mie rebusnya ya. Iya, betul. Bedanya sama mie rebus biasa itu apa ya? Ya, mie rebus Belitung ini sebenarnya representasi dari akulturasi budaya. Itu 3 budaya. Pertama, mie-nya itu memang ini kental sekali dengan budaya Tionghoa, Chinese ya. Kemudian di dalam itu ada pakai penggunaan kentang. Nah, ini ada pengaruhnya Eropa. Nah, kemudian kaldu kuah mie-nya ini dibikin dari kaldu udang. Nah, ini adalah budaya dari masyarakat pesisir atau laut Belitung Timur. Jadilah satu sajian mie rebus ini sebenarnya ini melambangkan suatu akulturasi budaya yang ada di Belitung Timur. Oke, keren banget ya. Ternyata dari makanan pun juga itu nunjukin bahwa ada kolaborasi dari zaman dulu ya. Meskipun sekarang saya langsung kepikiran, kalau saya datang ke sana saya boleh makan berapa porsi ya, Pak? Sampai puas sebanyak-banyaknya kami sediakan lah pokoknya untuk Mas. Oke, kalau gitu juga nanti event ini apakah juga melibatkan UMKM yang ada di sekitaran Belitung Timur? Jelas sekali, karena ini salah satu goals-nya juga ya, harus mengangkat UMKM dan ekonomi kreatif. Karena produk-produk rempah di Belitung Timur ini banyak sekali ternyata. Banyak sekali, tidak cuma dari hasil perkebunan rempah, tetapi produk-produknya seperti minyak serai, kemudian minuman rempah, itu olahannya banyak sekali. Oke, nah kalau boleh disebutin nih Pak Sulfiandi, kira-kira kalau misalkan teman-teman ini yang ada juga yang mendengarkan dari Entikong, kemudian dari Nunukan dan banyak tempat di seluruh Indonesia, kalau datang ke Belitung Timur dan juga ikutan event ini, apa benda yang paling harus dibeli dari UMKM yang ada di sana? Ya, kalau yang harus dibeli itu ada minyak serai, kemudian minuman rempahnya, kemudian sama kulinernya. Tadi ada mie rebus Belitung, kemudian ada gangan. Nah, itu bisa bumbunya juga ada. Bumbunya jadi juga ada ya? Iya, dijual untuk kemasan. Jadi kalau yang di luar Pulau Belitung kan bisa nanti nyoba untuk masak di rumah. Oke, langsung kepikiran nih saya nih mau googling resep-resepnya ya. Tapi tentunya kalau nggak langsung datang ke Belitung Timurnya tentu nggak asik ya, kurang asik juga ya. Oke. Dan nanti di festival ini ada penampilan band-band atau musik? Iya, tentunya kita artis utamanya itu kan kita memang mengangkat komunitas-komunitas lokal ya, seniman-seniman budaya lokal. Tapi kami sadar untuk pemantik itu kami akan menghadirkan Alfie Rev. Alfie Rev ikutan di sini? Ya, betul. Wow, karena Alfie Rev itu untuk temanya terkait dengan garapan musiknya, dia akan syuting di Belitung Timur juga. Kita sudah kolaborasi sama Alfie Rev dan saya sangat berterima kasih kepada Alfie Rev manajemen gitu ya, ingin berkolaborasi sehingga kami bisa mengundang mereka ke sini dan mereka pun ingin menggarap karya di Belitung Timur.
Oke, langsung kebayang ya, langsung penasaran nanti kontennya seperti apa ya. Karena Alfie Rev juga udah terkenal nih, apalagi Belitung Timur juga akhirnya diangkat dalam karyanya Alfie Rev juga. Ya. Ini keren banget tentunya. Dan untuk pendengar Voice of Indonesia nih, selain mendengarkan wawancara ini, kalau mau tahu lebih detail soal event ini bisa ke mana nih lihatnya? Adakah medsos tertentu? Iya ada. Jadi kita kalau IG, medsos itu termasuk YouTube, tinggal di searching ya JPJR Belitung Timur. Jadi kita tetap menyiarkan secara live streaming di YouTube JPJR Belitung Timur. Jadi kalau misalnya berhalangan untuk hadir langsung, bisa langsung saksikan dan bisa juga melihat bagaimana keseruan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Semua ada lengkap di YouTube kita, kemudian di IG-nya juga. Iya, saya juga lagi buka YouTube-nya ya di JPJR Belitung Timur. Iya, langsung kelihatan nih kok yang dari kemarin-kemarin ya. Wow, banyak banget nih betul. ya. Jadi ini eventnya hybrid, jadi yang duitnya lagi mepet juga masih bisa nonton ya. Lewat YouTube ya. Oke, Pak Zulfiandi, terima kasih banyak sudah sharing bersama kami soal jelajah pesona jalur rempah Belitung Timur. Doain saya dapat cuti ya, biar bisa pergi ke sana. Amin. Dan saya doakan juga biar eventnya sukses dan juga bisa mengangkat Belitung Timur nggak cuma di level nasional, tapi juga di level mancanegara. Terima kasih Pak Zulfiandi. Ya, terima kasih. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.